Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel edukasi seorang fisioterapi. Kali ini saya ingin membahas tentang duduk yang terlalu lama pada saat di meja komputer, meja kerja, dan meja-meja lainnya. Seperti saat nyetir boleh, pokoknya pada saat kerjanya yang terlalu statik. Contoh seperti saya saat ini bekerja di depan komputer, jadi hanya jari yang kuat yang banyak bekerja dan tangan tubuh selalu diam, apalagi bagian leher. Nah, dampaknya nanti ini ada beberapa. Satu, seperti tangan yang selalu di meja. Ketika ia selalu jarang digerakin, itu akan menimbulkan cepat lelah, seperti pegal-pegal, rasa tidak nyaman. Contoh seperti leher juga seperti ini. Terlalu lama seperti tanpa digerakin, dia bakalan cepat lelah. Pegal-pegal timbul, daerah punggung, atas juga, pinggang juga. Nah, nanti kalau sudah merasa tidak nyaman pada bagian tubuh, yang ditimbulkan itu ada satu, seperti di otot itu ada kayak seperti nyut. Kalau tidak nyut, dia juga seperti terasa tertusuk-tusuk. Nah, ototnya juga kadang tegang, badan juga terlihat kaku. Nah, saya ada tipsnya ketika kita terlalu lama di depan meja. Yang pertama, ketika lehernya bermasalah atau lehernya terlalu capek, boleh kita lakukan peregangan. Nah, tujuannya peregangan ini banyak. Pertama untuk otot, kedua untuk sendinya. Nah, yang untuk otot, ketika terlalu banyak statik atau diam di bagian leher, itu otot akan bekerja lebih besar. Nah, ketika kita untuk melakukan pergerakan, contoh misalnya stretching, ini stretching aktif untuk bagian leher, otot-otot leher. Yang bagian tadi bagian tegang itu bisa kita lakukan. Nah, jadi sistem kerja otot itu dia seperti mengulur, mendekat, menarik, mendekat. Nah, ketika kita lebih duduknya lebih lama atau statik lebih diam seperti ini, otot itu lebih banyak diam, menimbulkan ketegangan, menimbulkan kelelahan, menimbulkan kaku itu lebih cenderung lebih banyak. Jadi ketika untuk kita melakukan suatu gerakan, misal stretching, peregangan yang aktif, bukan pasif ya. Kalau pasif seperti ini, tapi yang aktif. Karena tujuannya kalau yang aktif itu lebih baik daripada yang pasif, karena supaya untuk pemanasan. Nah, itu yang dibilang orang pemanasan. Beda untuk pendinginan. Kalau untuk pendinginan boleh pasif. Tapi kalau untuk peregangan di awal melakukan aktivitas seperti kerja, seperti olahraga, seperti hobi-hobi lainnya boleh lakukan. Tapi yang aktif lebih efektif yang aktif, karena untuk memacu supaya ototnya lebih bekerja. Nah, ini salah satunya. Untuk gerakan yang bagian leher dulu ya, boleh kita lakukan gerakan ke arah bagian ke pundak. Boleh kita lakukan selama 8 sampai 12 kali. Nah, kita balik lagi, tetap 8 sampai 12 kali. Boleh ke bawah, balik lagi ke bawah. Tapi tetap lakukan yang aktif. Noleh, arah rotasi. Nah, setelah kita lakukan untuk bagian leher, boleh kita lakukan untuk tangan. Contohnya seperti stretching bagian ini, boleh. Tapi lakukannya yang aktif. Contoh, boleh. Nah, lakukan bisa juga menggenggam tangan untuk merelaksasikan otot-otot bagian jari-jari, karena jari-jari pada saat di depan komputer itu lebih banyak bekerja.
boleh kita istirahatkan sejenak untuk lakukan latihan peregangan. Nah, yang lainnya boleh untuk bahu. Ini terlalu sering duduknya seperti ini, jadi bahunya lebih cenderung diam, tidak banyak bergerak. Berarti otot-otot bagian shoulder, bagian bahu itu banyak lebih statik, terutama bagian pundak, bagian deltoid, bagian pectoralis. Nah, bagaimana caranya untuk melakukan peregangan pada otot bagian tersebut? Bisa. Pertama, kita pegang bahunya, kita putar-putar. Nggak perlu kita pergi ke tempat yang luas, nggak apa-apa, di kursi pun boleh, bisa lakukan 8-12 kali, balik lagi sama 8-12 kali. Nah, setelah itu boleh dilakukan mana? Untuk mengangkat bahu boleh kita lakukan 8-12 kali atau 8-10 kali boleh. Itu untuk bagian bahu atau shoulder. Boleh juga dari depan kita kesampingkan, atau dari kini boleh. Tetap 8-10 kali atau 12 kali. Ya, kita cuma dapat waktunya 3 kali misalnya, nggak masalah. Yang penting ototnya bergerak secara aktif, akan lebih baik. Jadi ototnya tetap berkontraksi, beda sama yang seperti ini. Ini pasif, ototnya bergerak tapi dibantu. Nah, ini baiknya dilakukan pada saat setelah latihan atau di malam hari atau setelah olahraga. Itu namanya untuk pendinginan. Jadi ketika ototnya sudah bercapek dilakukan kegiatan seperti jogging, seperti gym, nah boleh lakukan stretching. Otot yang udah lelah dikasih stretching akan lebih nyaman. Nah, jadi tidurnya juga lebih enak. Begitu. Nah, ini ada tambahan sedikit untuk bagian pundak. Biasanya pundak ini banyak yang tegang, teman-teman. Nah, bisa juga kita lakukan dengan gerakan yang tertentu seperti ini. 1, kita angkat bahunya ke atas, kita turunkan. Kita angkat bahunya ke atas, kita turunkan. Kita angkat bahunya ke atas, turunkan. Bisa juga angkat ke atas, putar ke belakang. Angkat ke atas, putar ke belakang. Angkat ke atas, putar ke depan. Angkat ke atas, putar ke depan. Itu bisa kita lakukan 3 bisa sampai 8 kali atau 12 kali. Ya, jika dapat hanya 3, ya udah 3 lakukan, 3 saja nggak apa-apa. Ya, dapat 8 lebih baik. Semakin banyak dilakukan semakin baik saat otot bekerja dan mendapatkan relaksasi yang lebih nyaman, dan tubuh pun merasa ringan dan tubuh pun merasa rileks, dan bekerja pun merasa lebih luas dan lebih nyaman seperti itu. Nah, untuk latihan stretching aktif bagian punggung atas ataupun bagian dada boleh dilakukan dengan gerakan seperti ini. Tangannya kita taruh di bawah, kita masih duduk di posisi kursi dengan gerakan dorong bahunya ke depan atau ke belakang. Ke belakang. Itu untuk stretching bagian punggung. Tapi kalau untuk bagian pectoralis atau bagian otot dada, itu bisa kita dorong bahunya ke belakang. Nah, ini juga untuk mempengaruhi, untuk menstabilkan, untuk merelaksasikan otot-otot yang ada di bagian dada depan, juga bagian punggung, bagian atas, bagian belakang. Nah, ini manfaatnya sangat luar biasa karena kita sering terlalu banyak statik atau diam seperti ini, otot itu mengalami kelelahan, pegal-pegal. Makanya kita kasih waktu sejenak, jika tidak terlalu lama, 1 menit atau 2 menit itu sudah cukup agar bekerjanya lebih stabil, agar lebih fokus. Nah, kalau rasa badannya udah capek, itu pasti bakal tidak akan fokus untuk bekerja. Itu solusinya. Dan banyak lagi untuk pergerakan-pergerakan lainnya. Tapi jangan lupa pola napasnya harus tetap diatur. Pola napasnya tarik dari hidung, buang dari mulut. Tarik napas dari hidung. Nah, tarik napas dari hidung tadi boleh dilakukan pada saat
pergerakan tadi. Contoh seperti ini. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik dari hidung, buang dari mulut. Itu yang benar. Nah, untuk latihan pinggang bagian bawah, punggung bawah atau disebut dengan pinggang, itu dengan lakukan gerakan seperti ini. Boleh kita lakukan memutar, tapi jangan sampai ada rasa bunyi di tulang. Itu tidak boleh. Satu lagi, boleh balik ke sini. Kita balik ke sini. Itu tidak apa-apa. Itu untuk merotasikan bagian pinggang. Itu juga meringankan pinggang kita pada saat kita duduk. Nah, boleh juga lakukan dengan seperti kita lebih duduk ke bawah. Duduk ke bawah, tangan kita ini masukkan ke bawah kursi, boleh. Itu untuk stretching lebih membungkuk. Itu juga bagus, itu bisa kita lakukan. Pada saat duduk bisa lakukan, pada saat berdiri juga bisa lakukan. Banyak cara sih sebenarnya untuk relaksasi, untuk rasa nyaman. Tidak semata-mata kita selalu kerja, fokus di pekerjaan. Kita luangkan waktu 1 menit, 2 menit, itu tidak lama. Dan itu juga udah banyak dengan gerakan-gerakan yang kita lakukan. Sangat bermanfaat, kerja nyaman, kita sehat, kita bugar, pekerjaan selesai. Nah, itu dulu untuk dari saya, untuk bagian atas, untuk bagian tangan, bagian leher, bagian punggung, bagian pinggang, itu sangat bermanfaat untuk sementara. Mudah-mudahan dengan latihan sederhana ini sangat membantu untuk kita lebih fokus dalam bekerja. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.